Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita kembali bersaat teduh lagi. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan terima kasih. Tuhan kami bersyukur kepadamu atas segala kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami sehat, keadaan kami baik Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan sudah memberkati. Sebentar kami akan saat teduh sama-sama. Hadirlah Engkau bagi setiap kami Tuhan. Urapan Allah turun bagi kami. Pagi hari ini kami mau menang di dalam Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan secara pribadi. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Wow, katakan Tuhan Yesus dahsyat, saudara ya. Tema kita hari ini adalah kapankah hari Tuhan datang atasmu? Saudara, sebentar ya, saudara. Tema kita hari ini bukan kapan hari Tuhan datang atas pada kita, tetapi tema kita hari ini adalah awas. Saya rubah dulu ya saudara ya, supaya tidak salah ini nanti ya. Nah, ini gimana caranya ini ya. Wow, Tuhan Yesus dahsyat, amin. Nah, mari buka kitabnya saudara di Lukas 10 mulai dari ayat yang ke-38 ya. Lukas 10 ayat yang ke-38. Kita sudah sering membaca firman Tuhan ini, tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita hati-hati untuk segala hal kesibukan demi kesibukan yang kita rasakan hari-hari ini. Ya, karena iblis ingin sekali membuat kita sibuk. Iblis itu suka sekali membuat kita sibuk. Dan itu berbahaya. Oleh sebab itu, mari saudara kita lihat agar supaya kita lebih berhati-hati lagi. Sudah saudara di kitab Lukas 10 mulai dari ayat yang ke-38. Judul perikopnya adalah Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai saudara bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak diambil daripadanya." Wow. Saudara, lihat, hari-hari ini banyak sekali kita tidak sadar dibelokkan fokus kita oleh si jahat. Sibuk itu nggak selalu harus beraktivitas seperti orang bekerja, begitu, tidak. Iblis membuat pikiran kita itu penuh hari-hari ini. Banyak pikiran, banyak tekanan, ya, banyak kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Iblis membuat kita sibuk dengan semuanya itu. Kalau fokus kita salah, fokus kita sudah tidak benar, maka kita tidak akan pernah bisa melihat Tuhan lagi kerja apa buat hidup kita. Nah, perhatikan. Di awal ada seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Garis bawahi kata menerima dia. Nah, menerima itu kan artinya bahwa ada welcoming, ada kebanggaan begitu ya. Kayak orang kalau lagi lewat rumah gitu ya, lalu dipersilakan untuk singgah ke rumah, untuk mampir di rumah. Itu kan satu kebanggaan bagi pemilik rumah, ya. Karena Marta tahu siapa Yesus. Kita itu di awal suka sekali juga begitu. Euforia kita itu waktu kita terima Yesus, itu ada satu kebanggaan. Aku Kristen, aku terima Yesus. Berapa banyak kita kalau habis baptisan air gitu ya, baik percik maupun selam gitu, lalu
kita bangga sekali dengan semuanya itu dan beranggapan bahwa ini satu kebanggaan. Orang lebih suka membuat status bahwa oh saya habis baptis, oh saya habis terima Yesus. Ada satu kebanggaan. Tetapi apakah di dalam kebanggaan itu kita bisa memelihara bahwa apakah hanya sebatas bangga menjadi seorang Kristen? Itu pun diperhatikan oleh iblis. Iblis mengenal betul pribadi demi pribadi. Karena apa? Itu akan dijadikan satu mangsa untuk apa? Menarik jiwa-jiwa agar supaya jauh daripada Tuhan. Makanya gambaran dari Marta menerima Yesus itu adalah kehidupan anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hanya sebatas bangga menjadi Kristen. Karena sebetulnya yang namanya menerima itu artinya welcoming. Ada satu tujuan ilahi yang kita nantikan. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, saya pasti akan mengalami satu kebahagiaan. Itu menerima. Menerima itu artinya bahwa di dalam Tuhan ada rasa aman. Itu menerima. Menerima itu juga memiliki arti bahwa ada Yesus, hidupku pasti selamat. Nah, itu menerima. Nah, kita lihat, kalau kita sudah menerima Yesus, lantas apa setelah itu? Nah, coba kita lihat. Perempuan itu mempunyai seorang saudara bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Lihat. Kita compare apa yang dilakukan Marta dan Maria. Apa yang dilakukan Marta sudah betul. Menerima. Ya, menerima Yesus. Tapi bandingkan dengan yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk di kaki Yesus. Perhatikan. Duduk di kaki Yesus. Duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Kalau tadi menerima, sudah membawanya ke dalam rumah. Lihat ya, kita kan seringkali begitu. Tuhan, tinggallah Engkau di dalam kehidupan kami. Ini kita kayak Marta loh. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Menghadirkan kerajaan Allah di dalam rumah kita. Sudah betul doanya. Tapi sayangnya, kita tidak seperti Maria. Kita hanya menghadirkan, kita hanya undang Tuhan. Tapi kita sibuk dengan kondisi kita sendiri. Lihat yang dilakukan Maria. Duduk dekat kaki Tuhan. Kita kayak gitu gak sih? Kita mengundang Tuhan. Tapi kita sibuk sendiri. Berapa banyak daripada kita, kalau lagi ibadah, sibuk dengan HP-nya. Berapa banyak daripada kita, kalau lagi ibadah, sibuk dengan dirinya sendiri. Sudah menerima. Menerima itu juga mempunyai arti bahwa mengizinkan Tuhan melakukan apa saja, itu menerima. Tetapi sayangnya perilakunya beda dengan Maria yang duduk dekat di kaki Tuhan dan terus mendengarkan. Lihat, terus mendengarkan. Apa yang sedang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, saudara? Sibuk apa pikiran kita sekarang ini? Sibuk apa di dalam pikiran kita hari-hari ini, saudara? Utang, sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh,
perkara-perkara pribadi yang gak kelar-kelar. Sibuk apa, saudara? Coba. Maria sudah memberikan contoh kepada kita. Duduk. Yang namanya duduk, itu kan berarti yang gak berdiri, toh? Namanya duduk tidak berdiri. Lalu dia duduk apa? Dekat kaki. Artinya gak jauh dari posisi Tuhan Yesus di situ. Kita itu suka stres sendiri. Kita frustrasi dengan sakit penyakit kita yang gak kunjung sembuh. Kita frustrasi dengan kehidupan kita yang utangnya gak kelar-kelar. Stres berkepanjangan, gak dapat pekerjaan. Bisnisnya ancur-ancuran. Ditinggalkan pasangan dan lain sebagainya. Kita stres sendiri. Karena posisi kita jauh. Maria gak melakukan apapun. Begitu Yesus masuk di dalam kehidupannya, yang dilakukan apa? Duduk. Duduk dekat kaki Yesus. Yang artinya gak jauh dari mana-mana, saudara. Nah, kita kan bagaimana? Kita stres, kita frustrasi berkepanjangan, begitu? Karena kita tidak terus-menerus seperti yang dikatakan ini. Tidak terus mendengarkan perkataannya. Sudah jauh, tidak mendengar. Nah, coba, apa yang dilakukan Marta? Sedang Marta sibuk sekali melayani. Garis bawahi kalimat ini. Sibuk sekali. Coba aja saudara, kalau saya bertamu di rumah Anda gitu ya. Wah, Bu Keti datang ke rumah saya nih. Anda lebih sibuk bikin kue, bikin minuman, bikin masakan. Sementara saya duduk diam aja di ruang tamu begitu. Kira-kira saya betah gak, saudara? Yang ada saya pulang, bukan? Demikian pula waktu Yesus berada di dalam rumah itu. Di sini dikatakan si Marta sibuk sekali. Perbandingannya, wah, beda sekali ya. Kalau tadi Maria duduk dekat di kaki Yesus, artinya duduk gak jauh dari Yesus. Sementara Marta sibuk sekali melayani. Orang kalau sibuk fokusnya kemana, saudara? Ke yang dia kerjakan. Betul? Orang kalau sibuk itu pasti fokusnya kepada apa yang dia kerjakan. Sama halnya waktu kita ibadah mainan HP. Fokus kita kemana? HP kan? Oh, saya mendengar kok, Bu. Saya sambil kerja, sambil dengerin khotbah. Iya sih, memang betul. Tapi yang masuk di telingamu pasti hanya sekian persen. Dan itu tidak menetap di hatimu. Yang kedua, tidak hanya sekedar firman Tuhan itu masuk di dalam telinga kita. Kita tidak menaruh rasa hormat di hadapan Tuhan. Saya aja, saudara, kalau lagi ngobrol sama seseorang, orang lagi pegang HP, saya biasanya diam. Saya akan mempersilahkan orang itu selesaikan dulu. Karena saya bukan tipe orang yang membiarkan mulut saya tuh ngomong terus tanpa Anda mendengarkan saya. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Jadi, yang membuat kita frustrasi sekarang ini, saudara, karena kita itu tidak mendengar. Yang membuat kita nggak tahu arah, karena kita nggak mau mendengar. Posisi kita tidak di dekat kaki Yesus. Dan kita tidak mendengar. Kita sibuk dengan segala pikiran kita. Nanti bayar utangnya gimana ya? Nanti gimana ini?
gak ada jalan keluar. Nah, udah mikir sendiri. Udah doa nih, bener, udah doa, dan dimulai dengan doa. Tapi begitu kata amin, cari jalan keluar sendiri. Itu penyebabnya apa? Kayak si Marta ini loh, sibuk sekali. Sibuk sekali. Saudara, sewaktu saya kehilangan pekerjaan. Orang kalau kehilangan pekerjaan pasti frustrasi kan ya. Biasa kerja, gitu ya, pagi-pagi biasa kerja, lalu tiba-tiba tidak ada aktivitas. Orang pasti stres gitu. Tapi karena pikirannya adalah rasa takut tidak punya gaji, takut nanti nggak bisa bayar, takut nanti nggak bisa punya uang, takut mengalami perubahan kehidupan, nggak mendengar Tuhan bicara apa. Dan itu terjadi hampir 1 tahun. Saya biarkan pikiran itu apa? Konflik sendiri di dalam pikiran. Kan kita begitu. Gak cuma konflik dengan orang lain, dengan pasangan. Kita konflik sendiri dengan pikiran kita. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan situasi, menyalahkan pasangan, menyalahkan yang lainnya. Itulah yang dibuat iblis supaya kita sibuk dengan pikiran kita. Saya suka miris kalau misalkan ada orang, saya tanya, hari Minggu gak ibadah? Oh, hari Minggu saya ibadah online karena saya harus lembur. Lumayan cuannya gede kalau hari Minggu itu. Orang hari-hari ini menghalalkan ibadah online. Dianggap yang penting kan ibadah. Apa yang salah dengan ibadah online? Engkau tidak tahu bahwa engkau dibuat tidak berdaya waktu online. Engkau sehat secara fisik. Engkau sehat secara keuangan. Tapi engkau memilih online hanya supaya apa? Bisa lembur, cuannya gede dengan alasan bayar utang. Sepertinya benar. Sepertinya benar. Gak ada yang salah dengan ibadah online. Sepertinya benar. Anda bekerja untuk bayar utang. Sepertinya benar. Tapi engkau tidak sadar. Iblis membuat engkau nyaman dengan ibadah online. Supaya apa? Supaya tidak terbangun hubungan. Ini kayak ini loh. Kayak si Marta ini loh. Marta ada hubungan gak dengan Tuhan? Dia gak ada hubungan. Karena dia hanya sibuk. Tapi Maria membangun hubungan. Dia duduk di kaki Yesus. Makanya kalau misalkan ada orang bekerja di hari Minggu, saya suka sekali bilang, bertanyalah kepada Tuhan. Kalau engkau masih kerja di hari Minggu, benarkah itu pekerjaan dari Tuhan? Karena Yesus sendiri mengajarkan kepada kita. Yesus itu sosok yang mengajarkan kepada murid-muridnya ada masa Sabat. Sabat itu gak hanya bicara tentang hari ke-7 loh. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita butuh masa Sabat. Sabat bicara tentang apa toh? Rest. Sabat bicara tentang rest. Ada masa istirahatnya. Si Maria ini mengistirahatkan dirinya dari segala aktivitas. Dia memilih untuk apa? Dekat Yesus. Ini artinya apa? Dia mengambil kesempatan. Ada kesempatan kok, ada Yesus. Seringkali kita itu tidak memilih kesempatan. Ada kesempatan yang dahsyat kita ketemu Yesus, tapi kita lebih memilih untuk apa? Online. Suatu kali ada orang berdoa begini,
Tuhan, lawat setiap kami Tuhan, lawat. Agar supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu. Tidak ada yang salah dengan doa itu, gak ada yang salah. Lalu malaikat Tuhannya tertawa. Yesus sudah melawat kamu dari tadi. Kamu sibuk dengan HP-mu. Ditoyor sama iblis. Ditoyor sama si malaikat Tuhannya. Engkau doa seolah-olah doamu benar. Tuhan, lawat kami supaya kami ketemu sama Engkau. Tuhan udah lawat. Kamunya aja yang sibuk sama HP-mu. Betul? Kesibukan yang membuat kita tidak berjumpa dengan Tuhan. Banyak daripada kita tuh kalau doa, Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan aku mau kerja, Tuhan aku rindu supaya hutangku cepat lunas dan lain sebagainya. Ntar dulu, waktu engkau masuk dalam hadirat Tuhan, Tuhannya ada enggak? Karena tidak semua waktu kita doa ada Tuhan di situ. No? Pastikan Yesus ada terlebih dahulu. Ini si Marta ini udah seneng banget loh. Di ayat yang pertama tadi apa? Marta menerima Yesus. Udah bangga banget. Tapi sayangnya hanya sebatas bangga. Aku bangga sudah melayani Tuhan. Aku bangga sudah memberikan waktu saya untuk Tuhan. Tapi hubungannya tidak terbangun. Karena apa? Sibuk sekali. Sibuk sekali. Sadar gak saudara? Iblis bikin kita sibuk dengan rasa frustrasi, stres berkepanjangan, gak tahu arah, ya sakit-sakitan, tidak berdaya. Iblis bikin itu supaya apa? Supaya fokus kita melenceng. Yang tadinya itu sudah betul loh menerima Yesus. Karena hal yang membahayakan iblis adalah waktu kita menerima Yesus, lalu duduk di kakinya dan mendengarkan terus-menerus. Itu yang ditakutkan iblis. Karena iblis sangat takut waktu kita apa? Mendapat tuntunan daripada Tuhan. Karena iblis maunya engkau mendengar tuntunannya. Yang apa bentuknya? Intimidasi, segala ketakutan, kekhawatiran, stres berkepanjangan, gak tahu arah. Itu maunya iblis. Tapi kita lebih memilih itu. Lebih memilih sibuk itu tadi tuh. Coba saya mau tanya saudara. Adakah di sini yang live? Anda hutang bayar dengan utang, ada sudah? Ada saudara? Coba. Anda bayar hutang dengan hutang. Anda doa lagi. Pasti ada yang salah di situ. Tuhan ingin Anda hidup dalam berkelimpahan, bukan stres. Tuhan ingin Anda dan saya hidup dalam kemenangan. Saya waktu sakit saudara, sebelum saya masuk rumah sakit, saya melayani Tuhan dulu. Saya selesaikan dulu. Begitu badannya udah gak kuat, saya harus ada masa rest. Di masa-masa rest itu, hubungan tetap terbangun. Jadi, ketika Anda masih seperti itu, bayar utang dengan utang, sudah bertanya belum? Apa arahan Tuhan?
Karena di dalam Tuhan itu ada tuntunan. Di dalam Tuhan ada tuntunan, saudara. Orang WA sama saya, orang DM sama saya begini, gak ada jalan keluar, Bu. Makanya saya bayar utang dengan utang. Anda yakin tidak ada jalan keluar? Atau Anda yang sibuk dengan apa? Ketakutan. Saudara, iblis buat kita apa? Takut. Tidak tunggu dulu Tuhan bicara apa. Banyak orang hari-hari ini tuh takut sekali melangkah, takut beriman. Hanya berani sebatas apa? Aku percaya masalahku akan selesai tepat pada waktunya. Aku percaya Tuhan menolongku. Kalimatnya udah betul, tapi melangkahnya dengan iman gak punya keberanian. Afirmasi tanpa tindakan percuma, saudara. Saya pernah menonton sebuah video gitu ya di salah satu media sosial. Si orang ini mengajarkan begini, oke, angkat dompet kamu, gitu ya. Lihatlah dompet itu bahwa kamu punya keyakinan dompet ini akan terisi tiap harinya. Dompet ini tidak akan pernah kosong. Wah, dia lakukan ini, saudara. Lakukan ini berkali-kali. Dan percayalah bahwa dompet ini akan terisi. Lakukan ini berkali-kali. Dan itu terjadi, saudara. Bahwa dompet saya terisi penuh. Saya tertawa, saudara. Dompet itu tidak akan terisi kalau nggak ada tindakan. Karena yang namanya kita percaya sama firman Tuhan, perlu tindakan iman. Perhatikan kata apa? Tindakan iman. Tindakan iman itu dimulai dari apa? Lihat Maria ini. Duduk dulu di dekat kaki Tuhan. Lalu apa? Terus mendengarkan perkataannya. Mendengarkan perkataan Tuhan itu ada tindakan iman. Jadi kalau kita tuh doa hanya sebatas, aku percaya utangku akan lunas tepat pada waktunya. Tapi kok utang terus? Itu kayak begini nih. Ya, lagi di dalam sebuah rumah sakit begitu, dokter bilang begini, Pak, kalau sudah tahu stroke, jangan makan kambing. Itu berbahaya. Apa jawabnya? Karena kambing enak, Dok. Gimana dong sayanya? Karena kambingnya enak. Itu kan gak berhikmat. Sama halnya waktu engkau bayar utang dengan utang. Engkau tidak berhikmat apa? Karena engkau memilih jalan pintas. Dengan alasan Tuhan tidak kasih jalan keluar, gitu kan? Seperti orang yang DM beberapa waktu yang lalu. Saya memutuskan cerai, Bu. Karena saya tidak tahan dengan perilaku suami saya. Waktu engkau akan bercerai, sudah doa belum? Sudah duduk di kaki Tuhan, dekat kaki Tuhan, dan terus-menerus mendengar perkataannya, sudah dilakukan atau belum? Karena yang namanya tuntunan, Tuhan Yesus tidak sembarangan memberikan tuntunan kepada orang. Tuhan Yesus tahu persis bagaimana menolong seseorang. Orang buta datang kepada dia. Yesus tidak langsung mengatakan bahwa, hei engkau orang buta, aku perkatakan waktu aku sentuh matamu, maka terbukalah engkau dan engkau bisa berjalan. Yesus gak ngomong begitu. Ada bagian iman yang harus dilakukan oleh si penderita buta ini. Sampai Yesus apa? Yesus meludah ke tanah. Diaduk-aduklah itu pasir. Baru setelah itu ditempelkan ke mata si orang buta itu. Artinya apa toh?
Ada proses yang tidak menyenangkan yang harus kita lakukan untuk mengalami mujizat. Kalau kita itu melakukan tindakan iman, takut sekali. Kita nggak perlu Yesus loh. Harus ada tindakan iman. Apa yang kita sudah lakukan sekarang ini? Terlalu pikiran kita itu sibuk dengan jalan keluar, jalan keluar, jalan keluar. Makanya tuntunan daripada Tuhan tidak terdengar dengan jelas. Dan itu berbahaya. Coba saya tanya, beberapa waktu ini gak ada saat teduh. Anda saat teduh gak? Coba. Bahkan ada yang bilang, saya sudah ikut saat teduhnya Bu Kety. Tapi gak saat teduh di hari-hari yang biasanya. Nah ini kan berbahaya. Maria memilih apa? Duduk dekat kaki Tuhan. Yang artinya apa? Gak wirawiri kemana-mana. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Garis bawahi kalimat sibuk sekali melayani. Banyak sekali hamba-hamba Tuhan sibuk dengan pelayanan, tapi tidak duduk di dekat kaki Yesus. Banyak itu. Bahkan kemarin itu ada yang keceplosan. Saya gak saat teduh juga bisa kok. Ada kayak gitu. Ini kan berbahaya, saudara. Makanya waktu kita stres dengan pikiran kita sendiri, kita gak ngerti tuntunan Tuhan seperti apa. Itu yang membuat kita frustasi hari-hari ini. Makanya iblis bikin kita sibuk. Agar apa? Agar kita nggak mendengar Tuhan bicara apa. Dan itu berbahaya. Amin. Duduk dekat kaki Yesus artinya ya duduk. Gak wirawiri. Tidak sibuk dengan segala macam kegiatan-kegiatan lainnya. Makanya saya paling gak suka kalau ada orang mendengarkan saat teduh sambil nyapu, sambil masak, sambil ngepel, sambil-sambil. Percayalah saudara, tidak ada orang hebat melakukan multitasking yang telinganya bisa mendengar dan memasukkan semua informasi itu 100% masuk ke telingamu. Gak bakalan ada. Duduk diam. Namanya saat teduh itu tenang, duduk diam. Tuhan bicara apa? Lakukan itu tiap hari bersama-sama dengan Yesus. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Lihat loh. Maria cuma tidak hanya duduk dekat kaki Yesus. Tapi Maria juga melakukan mendengarkan, terus mendengarkan perkataannya. Kalau Tuhan Yesus katakan, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Berarti kalau kita khawatir, salah siapa saudara? Kalau Yesus mengajarkan kepada kita mengucap syukurlah dalam segala hal. Kalau kita susah mengucap syukur, berarti salah siapa? Kalau kita lebih memilih untuk frustrasi, kita lebih memilih merasakan kelemahan tubuh. Sementara Tuhan mengatakan bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Berarti salah siapa? Kalau kita merasakan kelemahan tubuh terus-menerus, tidur-tiduran terus-menerus, gak memiliki kekuatan sama sekali. Karena tidak mendengarkan. Sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, lalu kita memperkatakan itu firman,
Maka firman itu hidup, menaruh di dalam hidup setiap daripada kita. Kita menjadi pribadi yang teguh tadi tuh. Bukan engkau memperkatakan kepada dompetmu yang kosong, aku percaya dompet ini akan ada isinya. Aku percaya dompet ini akan ada isi 100.000, uang merah 100.000. Perkataan macam apa kayak begini, saudara? Afirmasi orang malas. Maaf. Karena yang terpenting bukan isi dompetnya. Dompet itu akan terisi kalau apa? Tuhan tidak mungkin tidak memberkati hidup kita, saudara. Tapi perhatikan apakah kita sudah seperti Maria, duduk dekat kaki Yesus, terus mendengarkan. Waktu kita di dalam Tuhan, itu mulut kita yang diam, saudara. Karena kita lagi dengerin apa? Tuhan bicara apa? Kita tuh suka cari perkara, lihat ini ya. Si Marta bilang apa? Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Lihat, Yesus dimarah-marahin. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Dia yang sibuk, dia sendiri yang menyalahkan Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri, suruhlah dia membantu aku. Sudah kita yang sibuk, kita menuduh Tuhan tidak peduli. Dia berani menginterrupt Tuhan. Coba saudara. Kita kan seringkali begitu. Seolah-olah bahwa aku sudah melakukan banyak hal. Mana Tuhan kok gak peduli? Nih lihat nih seperti yang dilakukan oleh si Marta ini. Tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Mulai hitung-hitungan. Seakan-akan bahwa kita sudah melakukan banyak hal. Tapi kenyataannya adalah yang kita lakukan itu gak menghasilkan apa-apa. Kecuali stres. Ini kan si Marta sudah mulai stres. Si Marta sudah mulai stres. Orang kalau gak mendengarkan perintah Tuhan kayak begini, dia lebih sibuk dengan kondisi pikirannya, tidak tahu harus melakukan apa, lalu menyalahkan Tuhan. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Tuhan, kau tidak melihat keadaanku seperti ini. Aku sibuk. Aku sudah bekerja. Aku sudah melakukan banyak hal. Tapi kenyataannya aku stres, Tuhan. Karena kita sibuk. Bisakah kita itu diam dulu? Orang kalau mau berdoa cari jalan keluar sendiri, gak usah cari Tuhan, saudara. Kan Anda bisa sendiri. Iman tanpa perbuatan memang mati. Tapi tindakannya seperti apa? Itu yang dipertanyakan. Betul? Saya tanya, kenapa kamu nonton film pornografi? Karena saya stres, Bu. Saya tiap hari berantem dengan saya punya pasangan. Ya pelarian saya nonton film porno. Orang kalau nggak duduk di dekat kaki Tuhan, keputusan-keputusan yang diambil sembrono, kayak si Marta ini. Sudah merasa Yesus ada di dalam rumahnya, maka Marta berpikir bahwa kalau Yesus sudah ada di dalam rumahnya, berarti Marta bisa ngapain aja. Salah. Seringkali kita sudah merasa bahwa kalau saya sudah berdoa, berarti Tuhan harus mengabulkan permohonan seperti yang saya doakan. Gitu gak? Kita itu suka klaim kayak orang asuransi. Tapi gak pernah bayar premi. Anda mau klaim kayak pakai apa? Orang bayar asuransi saja.
Kalau preminya nggak dibayar tiap bulan atau tiap tahun, asuransi itu lama-kelamaan akan lapse, alias nggak bisa dipakai. Kita pun demikian, saudara. Anda dan saya tidak bisa terus-menerus hidup semau gue. Kita perlu tuntunan Tuhan, supaya keputusan yang kita ambil itu tidak salah. Kita memilih frustrasi kayak si Marta ini. Makanya tuntunan daripada Tuhannya gak kedengaran di telinga. Amin. Beberapa hari saya sakit itu aja, saudara ya. Harus istirahat gitu. Gak boleh turun dari bed. Gak boleh beraktivitas yang lainnya. Itu aja bikin otak saya tumpul. Sampai aduh, gak enak sekali ya kalau sakit begini. Apalagi kalau kita itu yang udah kebiasaan saat teduh, kebiasaan ngobrol sama Tuhan, terus tiba-tiba engkau gak lakukan itu. Tumpul. Karena tanpa tuntunan kita akan memiliki pikiran yang tumpul. Berapa banyak kita bikin keputusan sembrono pada akhirnya. Karena kita nggak tahu arah. Hal yang membahagiakan buat saya adalah waktu sehat. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada hal yang membahagiakan Anda? Pada saat apa Anda sehat secara tubuh, jiwa, dan roh, yang membuat kita bisa mendengar suara Tuhan? Gak bisa, saudara, kita hidup semau gue. Karena yang ada, kita akan jatuh pada akhirnya. Lihat si Marta bilang apa? Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Kalau sama Tuhan jangan coba-coba hitung-hitungan. Semakin sering engkau menghitung, semakin sering engkau akan frustrasi. Tuhan gak tolong, gak ada jalan keluar, Bu. Ya udah, utang saya bayar pakai utang. Selama telinga kita tidak mendengar suara Tuhan, maka kita akan cari jalan keluar sendiri. Gak bisa, saudara. Anda hanya mengatakan bahwa aku percaya semuanya akan selesai dengan tepat waktu. Pasti ada jalan keluar. Sudah tahu ditinggalkan pasangan, tapi maaf, Anda menyukai pasangan orang lain. Seolah-olah kalau ditinggalkan pasangan menghalalkan berbagai cara untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Oh, berarti aku sudah free. Aku sudah jendes. Aku sudah jadi duda sekarang. Aku bebas sekarang. Anda lupa. Anda lupa tugas kita sebagai seorang anak Tuhan yang mempertahankan pernikahan. Makanya kalau nggak duduk diam di kaki Yesus, pikirannya pasti ngawur. Pasti ngawur. Sudah tahu pinjaman online itu bunganya gede, tetap aja ambil pinjaman. Lalu susah sendiri untuk bisa membayarnya. Ini kayak si Marta ini. Ia mendekati Yesus. Nah, tadi udah menerima nih di ayat yang pertama. Marta sudah menerima nih Yesus ke dalam rumah. Karena si Marta sibuk, lalu balik lagi nih dia mendekati Yesus. Tetapi waktu mendekati Yesus dengan penuh kemarahan, Yesus, engkau tidak peduli. Lihat, tidakkah engkau peduli? Lihat, tidakkah engkau peduli? Padahal di ayat yang ke-39 tadi tuh Yesus udah ngomong banyak loh di depan Maria. Makanya saudara, waktu Yesus datang jangan kau sibuk. Jangan coba-coba kau sibuk mainan HP.
Waktu apa? Waktu ibadah. Karena sesungguhnya waktu ibadah itu Yesus lagi lawat kita. Ada kekuatan baru diberikan buat kita. Kita sibuk dengan hidup kita sendiri. Makanya yang terjadi kayak begini. Tidakkah engkau peduli? Bayangkan, tidakkah engkau peduli? Itu bentuk sebuah kemarahan pada saat apa? Pada saat doanya tidak dijawab. Tuhan tidak pernah memberikan jalan keluar. Pergilah kamu di luar sana, ada pinjaman online, nanti kamu ke sana ya. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan Yesus akan ajarkan begitu kepada kita? Yang namanya pinjaman online itu bunganya gede. Kalau kita sampai ambil itu, berarti kitanya sendiri yang tidak mendengar Tuhan bicara apa. Makanya Yesus bilangnya apa? Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lihat. Khawatir lalu menyusahkan banyak perkara. Dikit-dikit stres, lalu apa? Mabok. Stres dikit, ngerokok. Stres dikit, lakukan free sex. Stres dikit, nonton film porno. Menyusahkan banyak perkara kita ini. Sudah tahu utangnya banyak, utang aja terus. Menyusahkan banyak perkara. Tidak bisakah kita diam dulu seperti si Maria ini? Apa tuntunannya? Tuhan bicara apa? Iman tanpa perbuatan memang mati. Tapi perbuatan itu yang perlu kita pertanyakan. Sudahkah sesuai dengan tuntunan Tuhan? Tidak mungkin engkau bekerja di hari Minggu. Sementara hari Minggu adalah masa Sabat, seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Tapi tiap minggu kerja terus. Gampang untuk melihatnya, udah pasti itu bukan dari Tuhan. Tinggal keputusannya berani melangkah atau tidak. Seringkali kita menyusahkan diri sendiri, kenapa? Tidak berani melangkah. Tuhan lama bu, nolongnya lama. Bukan lama saudara. Anda yang tidak berani untuk melakukan firman Tuhan. Anda yang tidak berani untuk sepakat apa yang Tuhan katakan. Anda yang tidak berani. Ada waktu diam. Dengarkan Tuhan bicara apa. Nggak perlu lari kencang-kencang. Karena kita harus tahu betul bahwa gaya Yesus itu adalah bukan lari kencang. Tapi diam dulu. Amin. Nggak ada saudara. Doakan kami supaya berani melangkah iman. Gak ada. Tidak ada doa begitu. Anda cukup membuat keputusan. Saya berani melangkah. That's it. Ada orang bilang sama saya, Bu, doakan saya Bu, supaya saya kembali saat teduh lagi. Anda gak perlu doa begitu. Orang Anda sudah tahu kok. Masalahnya apa? Tinggal berani melangkah. Doakan saya Bu, supaya utang saya cepat selesai. Tapi Anda tetap aja utang. Kira-kira doanya mubazir gak itu? Yang diperlukan adalah tindakan iman, saudara. Tindakan iman. Iblis bikin kita sibuk dengan pikiran kita, dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, ketidakberanian untuk melangkah.
Karena ini tadi loh, tidak seperti di ayat yang ke-39. Tidak duduk dulu di kaki Yesus, lalu apa? Terus mendengarkan perkataannya. Yang ayat yang ke-39 seringkali kita skip. Karena kita anggap bahwa Tuhan tidak tolong. Percuma berdoa, Tuhan tidak tolong. Percuma melakukan ini dan itu, Tuhan tidak tolong. Karena kita beranggapan begitu. Tapi ayat 39 tidak kita lakukan dengan benar. Kita hanya mendengarkan suara diri sendiri. Sementara iblis mempertontonkan dengan apa? Kesukaran, tidak ada jalan keluar, kekhawatiran. Kalau sudah tahu kau ditinggalkan oleh pasanganmu, berdoalah perbaiki diri dengan tepat. Tuhan tidak akan sembarangan mengembalikan pasangan kalau engkau sendiri belum siap. Kalau sudah tahu engkau sakit, koreksi diri apa yang terjadi. Sama seperti kemarin saudara, saya sakit, saya koreksi diri. Saya terlalu overload dengan pekerjaan. Jam tidurnya mulai berkurang. Merefleksi diri, apa yang menyebabkan sakit. Kalau waktunya mengampuni, ya mengampuni, cepat. Tuhan bicara apa, langsung aja ngomong saudara. Kerjakan Tuhan bicara apa, langsung kerjakan. Saya kena tegur sama Tuhan saudara waktu saya sakit. Ada bagian-bagian yang saya lakukan. Dan saya langsung minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku minta ampun Tuhan. Jadi setiap peristiwa itu kita harus tahu apa yang menyebabkan terjadi. Tuhan ampuni aku. Jadi waktu saya sakit aja saya sudah tahu kesalahan saya ada di mana. Kita pun juga harus tahu begitu. Sudah tahu pabriknya bangkrut. Sudah tahu bisnis usahanya bangkrut. Tanya sama Tuhan. Tuhan, aku harus apa Tuhan? Apa yang kau inginkan dalam hidup saya apa Tuhan? Kan gitu. Bukan kita meributkan gimana caranya memulihkan bisnisnya. Bukan itu loh. Koreksi diri dulu. Agar supaya ke depannya kita tidak bikin persoalan-persoalan baru. Ini lihat. Tuhan katakan apa kepada Marta? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kenapa tadi saya bilang bahwa begitu kita punya masalah, tanyalah sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi dalam hidup kami? Engkau mau apa ya Tuhan? Hamba-Mu Tuhan, tunduk kepadamu. Kan harusnya begitu. Bukan kita sibuk memperbaiki, pabriknya tutup, tokonya tutup, nggak punya pekerjaan, lalu kita lari kencang supaya apa? Pabriknya dibuka lagi, supaya kita punya uang lagi, supaya keluarga kita utuh lagi. No. Percayalah saudara, Anda akan melakukan persoalan-persoalan baru lagi. Anda akan melakukan kesalahan-kesalahan baru. Bahkan bisa jadi Anda melakukan kesalahan yang sama berulang-ulang. Itulah pentingnya mendengar, saudara. Pentingnya mendengar Tuhan bicara apa supaya kesalahan tidak dilakukan berulang, dan berulang. Yesus dengan tegas mengatakan, Marta, Marta, engkau khawatir. Selalu diawali dengan kata apa? Khawatir. Banyak orang jatuh dalam dosa karena apa? Khawatir. Banyak orang jatuh di dalam persoalan-persoalan baru karena apa? Khawatir. Diam dulu, Tuhan bicara apa? Jadi waktu ada persoalan baru, jangan buru-buru menyelesaikan itu supaya apa? Tanya dulu, saudara. Tanya dulu. Supaya ke depannya kita bukan menjadi orang yang sembrono. Paham ya? Makanya tadi pertanyaan saya kan gampang tuh. Adakah di sini yang bayar utang pakai utang? Kalau engkau sudah tahu pengen bebas dari utang, kenapa pakai utang terus? Ini loh maksudnya tadi tuh.
engkau menyusahkan diri dengan berbagai macam perkara. Makanya tindakan iman itu penting, saudara. Jangan, bukan afirmasi kayak dompet kosong tadi tuh. Dompet kosongnya diliatin gitu ya. Aku percaya terjadi uang 100.000, uang merah-merah masuk ke dompet saya. Apa ini? Karena fokusnya pada ke situ. Kalau fokusmu pada penyelesaian masalah, walah. Selama fokusmu pada penyelesaian masalah, engkau tidak akan pernah tahu hidup kita yang benar seperti apa. Kalau Anda pengen bebas dari utang, kapoklah utang. Kalau engkau ingin memiliki keluarga yang berbahagia, jagalah dirimu dari segala hal. Senangkan hati Tuhan. Si Maria ini menyenangkan hati Tuhan. Mendengarkan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ini si Maria lebih mengutamakan apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kalau fokusnya menyenangkan hati Tuhan, lihat, Yesus gak menegur Maria kan? Karena fokusnya apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kita tuh suka stres sendiri. Tuhan, saya sakit Tuhan, tolong sembuhkan saya. Engkau sudah tahu nih, sakitmu karena frustrasi, sakitmu karena stres. Lalu engkau doa, Tuhan, sembuhkan saya. Kan bukan sembuhkan saya, yang benar apa? Biarlah hatiku penuh bersukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kelemahan tubuh tidak menguasaiku. Yang kau butuhkan sukacita Tuhan. Bukan Tuhan sembuhkan saya, bukan, saudara. Kayak tadi tuh, si bapak siapa tadi tuh? Bu, doakan saya supaya saya berani melangkah. Kalau Anda sudah tahu bahwa Anda tidak berani melangkah, yang dilakukan apa? Doa atau melangkah? Melangkah, wes cepet melangkah. Gak usah tunggu orang doain. Karena percuma. Saya akan mendoakan Anda, tapi Anda tidak melangkah-melangkah. Percuma, doa saya akan mubazir. Iya tidak? Kalau sudah tahu nih, ini sama halnya kayak gini. Sudah tahu Anda sakit perut karena apa? Karena Anda makan pedas? Karena Anda makan cabai-cabai lebih banyak? Lalu Anda datang kepada saya, Bu, doakan saya, Bu, supaya sakit perut saya cepat sembuh. Tapi Anda tetap aja makan cabai. Apakah dibenarkan begini? Kalau sudah tahu engkau frustrasi berkepanjangan, lihat dulu engkau melakukan itu kenapa. Siapa suruh sakit lambung? Kalau Tuhan katakan apa? Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Siapa suruh stres berkepanjangan? Kalau Tuhan mengatakan apa? Janganlah kamu khawatir tentang apapun yang Tuhan sudah sediakan. Berani melangkah, berani mengucap syukur itu berani melangkah loh. Bersukacita di dalam Tuhan itu namanya melangkah dengan iman. Anda tahu, waktu saya sakit beberapa waktu yang lalu, dalam kondisi saya agak demam gitu, saya katakan kepada tubuh saya, bersukacitalah di dalam Tuhan. Saya nyanyi terus. Tubuhnya boleh sakit, saudara. Tubuh boleh sakit. Tapi roh dan jiwamu tidak. Makanya sekalipun sakit, jiwa saya tetap sehat. Nggak stres yang berkepanjangan. Nggak yang takut seperti apa. Amin. Jadi jangan fokus cepat-cepat masalah selesai, cepat-cepat masalah selesai. Percayalah saudara, Anda akan mengulang kesalahan yang sama terus-menerus. Frustrasi itu bukan dari Tuhan. Sakit lambungmu itu yang berulang-ulang, sakit lambung itu bukan dari Tuhan.
engkau takut melangkah? Ya. Yesus katakan apa, saudara? Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dari banyak perkara. Banyak orang hari-hari ini khawatir. Apalagi khawatir gak punya duit. Siapa suruh khawatir? Siapa suruh khawatir, saudara? Hari Sabtu kemarin, saudara, kami ada pelayanan pelepasan begitu ya. Sejumlah jemaat gitu. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang dilawat di hari Sabtu kemarin. Kondisi saya dalam kondisi yang agak demam gitu ya, sakit kepala, wah kuat sekali sakit kepala saya. Tapi saya nggak bisa kemana-mana, saya harus di situ. Nggak bisa juga izin pulang begitu, nggak bisa, saudara. Yang saya minta kepada Tuhan adalah, Tuhan ampuni saya tidak bisa menjaga hidup saya dengan benar. Sekarang berikan saya kekuatan ya Tuhan, supaya saya bisa menyelesaikan pelayanan ini dengan baik ya Tuhan. Berikan saya kekuatan ya Tuhan. Saya hanya memegang beberapa anak begitu. Tapi doa saya begini kepada mereka. Dengar, saya sedikit sekali mendoakan. Saya cuma taruh tangan saya di dada setiap jemaat itu, saya katakan begini. Kamu itu adalah kesayangan Tuhan. Kalau iblis bikin kamu jatuh di dalam dosa, karena kamu memilih jatuh dalam dosa. Sekarang keputusannya adalah, kamu mau pulih atau tidak. Keputusan ada pada mulut diri kamu sendiri. Wah, langsung saudara, orang mengatakan, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya tidak mau melakukan ini. Dalam nama Yesus Tuhan aku mau sembuh, Tuhan aku mau ini. Tiba-tiba orang ngomong sendiri. Memperkatakan firman Tuhan tuh kayak begitu. Sedikit sekali saya mendoakan, kecuali kalau itu tuh karena okultisme, yaitu harus didoakan. Terus kemudian kayak terikat sama LGBT, itu harus didoakan. Ya, untuk yang berat-berat itu ya memang harus didoakan. Tapi untuk hal-hal yang lain, saya mengajak kepada mereka untuk apa? Perkatakan firman Tuhan dan buat keputusan stop dengan semua dosa-dosa itu. Itu namanya tindakan iman. Ngerti ya saudara? Jadi bukan, aduh doakan saya stres banget, banyak sekali utang saya. Kemarin itu di apa tuh namanya, di salah satu materi yang disampaikan, termasuk gambar diri yang rusak, itu adalah gaya apa? Utang terus menerus. Itu gambar diri yang rusak. Kenapa kok disebut dengan gambar diri yang rusak? Gambaran dari orang-orang yang dikit-dikit utang, terlilit utang. Itu gambar dirinya rusak. Tipe-tipe orang yang mau merubah hidupnya dengan caranya. Saya tuh waktu baca materinya itu tertawa juga ya. Saya mentertawakan diri saya, saudara. Oh, puluhan tahun yang lalu berarti gambar diri saya rusak. Saya dulu tukang utang, 20 tahun yang lalu tukang utang. Tapi puji Tuhan, sudah selesai dengan semuanya itu. Orang kalau nggak berani melangkah, akan kayak gitu terus. Makanya tadi seperti yang tadi saya bilang bahwa, kalau engkau tidak berani melangkah, engkau akan jatuh di dosa yang sama terus-menerus. Bukan Tuhan tidak tolong seperti yang Marta katakan, Yesus engkau nggak peduli. No, bukan tidak peduli. Engkau sibuk dengan urusanmu. Engkau sibuk dengan keinginan-keinginan pribadimu. Terlalu sibuk dengan itu semua. Sampai engkau tidak bisa mendengar Tuhan maunya bagaimana. Lihat ya, di ayat yang ini gak ada loh Yesus yang menyalahkan Maria. Karena tindakan Maria udah benar. Duduk dekat kaki Yesus. Lalu terus
mendengarkan perkataannya. Orang utang bayar pakai utang, engkau tidak mendengar perkataannya. Sudah tahu engkau ditinggalkan pasangan, tapi engkau masih gatal dengan pasangan yang lain, engkau tidak mendengarkan Tuhan. Udah tahu sakit gak sembuh-sembuh, tapi engkau tidak bisa menjaga hatimu, engkau tidak bisa menjaga pola makanmu, engkau tidak mendengarkan Tuhan. Sudah tahu toko bangkrut, tapi enggak merubah dirimu dengan benar, enggak memulai saat teduh, tidak memulai dengan ibadah dengan benar, tidak ada mesbah dalam keluarga, engkau menyusahkan dirimu. Jadi sudah paham ya, bahwa iblis membuat kita sibuk dengan pikiran kita. Supaya apa? Agar supaya kita hilang fokus. Hati-hati saudara. Jadi kata kuncinya apa? Berani melangkah. Kalau kau gak berani melangkah, percuma saudara. Amin. Ayat yang terakhir. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Lihat. Maria memilih bagian yang terbaik. Kalau engkau buat keputusan, tunggu Tuhan bicara apa. Kalau engkau mau melakukan segala sesuatunya, tunggu Tuhan bicara apa. Kalau segala sesuatunya lagi hancur, chaos, hilang, gak bisa dikembalikan, gak bisa pulih, tunggu Tuhan bicara apa. Itu adalah bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Makanya kalau misalkan ada orang, Tuhan tidak berkati saya, Bu. Ini orang ngomong apa? Engkau mabuk atau engkau gak tahu siapa Tuhanmu? Tidak ada ceritanya Tuhan tidak tolong kita. Yang ada adalah engkau tidak mendengar Tuhan bicara apa. Jangan pernah berdoa untuk sesuatu hal yang bisa kamu lakukan. Contohnya kayak tadi tuh. Bu, doakan saya ya Bu, supaya saya berani melangkah. Buat apa mendoakan segala sesuatu yang bisa dilakukan? Sama kayak orang kalau berdoa sudah tahu, engkau kalau makan pergi ke warteg atau pergi ke restoran, pasti ada lauk, pasti ada nasi, pasti ada sayur, ada buah. Apa iya? Waktu sudah ada di depan mata, engkau berdoa, Tuhan berikan kami nasi, Tuhan berikan kami lauk, Tuhan berikan kami kerupuk. Lah kan di depanmu sudah ada. Seringkali kita itu berdoa untuk sesuatu hal yang sudah Tuhan sediakan. Tapi kita tidak berani melangkah untuk mengambil itu. Paham ya? Jangan berdoa untuk sesuatu hal yang Tuhan sudah pasti sediakan. Tapi berdoalah supaya engkau bisa merubah dirimu. Agar supaya apa? Benar hidup di mata Tuhan. Lihat bangsa Israel waktu disuruh Tuhan keluar dari tanah Mesir. Apakah Tuhan tidak bertanggung jawab atas kehidupan bangsa Mesir? Bertanggung jawab. Apa yang membuat bangsa Israel tidak nyampe ke tanah Kanaan? Apa saudara? Karena banyak ngeluh, protes melulu. Padahal sudah ada mana, disediakan Tuhan daging, disediakan Tuhan burung puyuh, disediakan Tuhan apalagi banyak sekali loh. Laut terbelah. Banyak sekali perbuatan-perbuatan tangan Tuhan. Makanya kalau doa, jangan sesuatu hal yang sudah disediakan. Tapi berdoalah bagaimana supaya kita bisa merubah hidup kita. Tuhan, aku banyak salah. Tuhan, perbaiki hidupku. Aku mau ya Tuhan. Aku mau hidup benar kepadamu. Itu yang benar. Bukan kau pikirkan, Tuhan ini gimana ya Tuhan. Aku ditinggalkan pasanganku ya Tuhan. Kalau engkau ingin pasanganmu kembali, rubah dirimu. Kalau Tuhan berkenan bisa dikembalikan kepadamu. Asalkan kau udah siap. Belajarlah dari semua kegagalan. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Amin. Saya selesai saudara. Ayo kita doa sama-sama. Berubah ya saudara. Berubah. Lihatlah kuasa Tuhan bekerja. Kasih Tuhan seperti si Maria ini.
Jangan sibuk dengan persoalan pribadimu. Kasihi Tuhan seperti si Maria ini. Duduk dekat di kaki Tuhan. Dan biarkan Tuhan bekerja dengan caranya. Hidupmu pasti berubah. Amin. Yuk kita doa. Tuhan, terima kasih. Ampuni kami ya Tuhan. Terlalu sibuk dengan ketakutan. Kami sibuk cari jalan keluar sendiri. Kami sibuk dengan ketakutan kami sendiri. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini diingatkan Tuhan satu hal. Agar supaya kami bertindak hati-hati. Kami kurang mengasihi Engkau Tuhan. Pikiran kami hanya pikiran tentang jawaban doa, penyelesaian masalah. Kami lupa bagaimana cara kami mengasihi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Ini hidup kami ya Roh Kudus. Ambil alih segala kehidupan kami ya Tuhan. Izinkan kami tenang di hadapan-Mu. Izinkan kami melekat kepadamu. Terima kasih Bapa, pagi hari ini kami boleh memulai hari baru kami ya Tuhan. Izinkan kami semakin hari mendekat, dan mendekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau kekuatan kami. Engkau Tuhan Allah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Tadi sudah dahsyat ya. Selamat beraktivitas saudara. Semangat semuanya. Ketemu minggu depan di hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya.